semua, kembali lagi dengan Miss Debbie. Apa kabarnya? Miss harap masih tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan materi ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda. Yang pertama, benda-benda di sekitar kita memiliki aneka bentuk. Misalnya, ada yang bulat, ada yang bentuknya persegi, segitiga, lingkaran, tabung, dan ada juga yang tak beraturan. Benda-benda di sekitar kita memiliki aneka warna. Misalnya, ada yang warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau disingkat Meijiku Hibiniu. Selanjutnya, benda-benda di sekitar kita memiliki aneka ukuran, misalnya besar atau kecil. Dan bentuk, warna, dan ukuran membedakan benda satu dengan benda yang lain. Proses pembuatan benda yang terbuat dari kayu. Yang pertama, benda-benda di kelas ada bermacam-macam. Contohnya meja dan kursi. Meja dan kursi terbuat dari kayu. Selain untuk membuat meja dan kursi, kayu juga digunakan untuk membuat rak dan lemari. Seperti yang kamu lihat di gambar ya. Ini adalah contoh gambar meja, kursi, rak, dan juga lemari. Tahukah kamu bagaimana kayu diolah hingga menjadi meja, kursi, dan lemari? Amati gambar proses pengolahan kayu berikut. Perhatikan, lihat yang pertama ini dari kayu. Nah, kayu diambil dari hutan, kemudian ditebang. Selanjutnya, setelah ditebang, dia di sini menjadi kayu gelondongan, lalu dibawa dan diolah oleh pengrajin kayu dan dibuat ya sesuai keinginan bentuknya, mau bentuk meja, kursi, rak, atau lemari, kemudian dijual di toko mebel. Selanjutnya datanglah pembeli yang membeli hasil dari olahan pengrajin tadi ya. Nah, coba perhatikan di sini ada proses pembuatan kain ya, kita lihat. Nah, bahannya itu adalah bunga kapas. Jadi kalau kamu pernah lihat pohon dari kapas itu, nah pohonnya ini menghasilkan kapas ya. Nah, kapas-kapas itu kemudian dipintal ya, seperti ini yang digambar ya. Ini ada gambar seorang ibu memintal kapas. Nah, setelah dipintal itu akan dijadikan benang. Nah, kalau sudah jadi benang, benang-benang tadi ditenun ya, seperti ini. Lalu dijadikanlah kain. Kalau sudah menjadi kain, penjahit akan membuat polanya untuk membuat baju. Dan setelah itu dijahit dan akhirnya menjadikan dia baju atau pakaian. Ayo bercerita tentang cara pembuatan kertas. Kertas digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai benda sesuai kebutuhan. Berasal dari manakah kertas tersebut? Bagaimana cara membuat kertas? Nah, lihat. Seperti yang kamu lihat di gambar ya. Nah, dari kayu ya, pohon ditebang ya, diambil kayunya, kemudian diproses di pabrik yang menjadikan dijadikan menjadi kertas. Kemudian diolah lagi bisa menjadi buku tulis ya, yang salah satunya digunakan oleh kamu, oleh kita. Bahan dasar kertas terbuat dari kayu. Ayo perhatikan gambar proses pembuatan kertas berikut. Nah, seperti ini ya, seperti yang Miss jelaskan tadi. Nih, pohon ditebang menjadi kayu gelondolan, dibawa ke pabrik produksi dari bahan kertas. Kemudian setelah digunakan ya, ini ada yang bisa menjadi daur ulang
dia bisa didaur ulang. Nah, di sini dia sudah menjadi sampah. Oke. Kemudian kita lanjut. Sifat benda plastik dan cara mengurangi sampah. Yang pertama, benda-benda di sekitar kita ada yang terbuat dari plastik. Contohnya sampul buku, penggaris, botol minuman, dan lain-lain. Yang kedua, benda apalagi yang terbuat dari plastik? Ayo bacalah teks berikut dengan cermat. Nah, kita perhatikan, Miss akan baca. Banyak benda di rumah yang terbuat dari plastik. Misalnya peralatan makan seperti gelas, mangkuk, piring, dan sendok. Plastik yang digunakan untuk membuat peralatan makan harus aman untuk kesehatan. Bahan plastik banyak digunakan karena ringan, tahan lama, dan tahan air. Namun, sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Sampah plastik memerlukan waktu yang lama agar dapat terurai secara alami. Waktu yang diperlukan dapat mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Oleh karena itu, kita sebaiknya bijaksana dalam menggunakan benda-benda yang terbuat dari plastik. Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan gerakan 4R. Gerakan 4R adalah gerakan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan. Gerakan 4R terdiri dari reduce, reuse, recycle, replace. Reduce berarti kita mengurangi sampah yang kita hasilkan. Misalnya membawa bekal makanan menggunakan kotak makanan. Kita berusaha mengurangi penggunaan plastik untuk membungkus makanan. Reuse berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita dapat menggunakan kembali plastik belanjaan kita untuk membawa barang belanjaan berikutnya. Recycle adalah mendaur ulang barang. Gelas plastik bekas dapat diolah menjadi pot tanaman atau tempat pensil. Sedotan plastik dapat digunakan untuk membuat barang kerajinan. Replace mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat berkali-kali dipakai. Misalnya mengganti penggunaan styrofoam dengan kotak makanan atau bekal. Berdasarkan bacaan tersebut, maka sifat bahan plastik adalah ringan, tahan lama, dan tahan air. Namun, sampah plastik memerlukan waktu yang lama agar dapat terurai secara alami. Waktu yang diperlukan bisa mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan gerakan 4R. Nah, di sini ada tabel. Ya, ini kan yang Miss kemarin sudah berikan kepada kamu ya. Miss harap kamu sudah kerjakan. Jadi di sini di tabel ini diisi gerakan 4R tadi ada apa saja. Masih ingat ya? Tadi di bacaan ada. Kemudian masing-masing gerakan itu apa artinya dan apa tindakan yang sudah kamu lakukan. Ya, berarti sesuai pengalaman kamu. Apa ya tindakan yang sudah kamu lakukan sesuai gerakan 4R tadi? Contoh misalnya recycle. Apakah kamu sudah melakukannya? Apa yang sudah kamu lakukan yang berhubungan dengan gerakan recycle? Nah, seperti itu ya. Kemudian, menjelaskan sifat dari bahan kaca, logam, dan karet. Yang pertama, benda-benda di sekitar kita terbuat dari berbagai jenis bahan. Bahan-bahan yang digunakan memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat itu menentukan jenis benda yang akan dibuat. Contohnya, panci terbuat dari aluminium karena sifatnya yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Benda-benda terbuat dari kaca, gelas, contohnya gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Benda dari logam ada pan ya, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar mobil. Pagar rumah, ya maaf Miss salah mengucap ya, pagar rumah masuk Miss. Logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk dan menghantar panas yang baik. Yang keenam, benda dari karet. Penghapus contohnya, kemudian ada ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimana sifatnya? Ayo coba buat sendiri. Nah,
Oke, jadi itu tadi ya penjelasan tentang ciri-ciri benda. Jadi kamu bisa ulangi video ini jika kamu belum mengerti. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Tetap semangat belajar, Tuhan memberkati. Shalom.